Sivitas akademika, jadi sivitas yang concern dengan pengembangan keilmuan, bukan sivitas politika yang concern ke dalam sibuk dengan politik gitu. Tapi kalau sekarang mau ada pergantian, mulai sibuk lagi dengan politik. Ya, yang kedua memang kita ini bagian dari community of researchers, jadi komunitas para peneliti. Aktivitas kita itu tidak lain adalah aktivitas keilmuan kita. Kalau kita mau bicara tentang persaingan secara global, kalau nggak salah UI saja kan posisinya ke berapa, ke 700. Terakhir itu ada yang itu 300, ada yang itu 700. Kemarin Pak di masa itu sempat, iya. Dan UI tidak masuk ya, kalau itu mudah-mudahan Stein di sini masuk gitu. Insya Allah tidak mustahil. Ya mustahil ya. Dan saya berharap seperti itu. Jadi kemandirian, kompetensinya, kemudian teknologi informasi, dan yang penting itu adalah Windows opportunity. Jadi ada jendela peluang ke depan itu untuk mengembangkan perguruan tinggi sekuat mungkin. Dan sepertinya yang harus dikuatkan itu memang sumber daya manusianya juga itu harus kuat. Misalkan dengan melakukan penelitian, kemudian peningkatan kapasitas keilmuannya, juga bahasa gitu ya. Saya menekankan untuk dosen itu minimal bahasa 2 itu sudah dikuasai, tambah bahasa lain. Sekarang di Fakultas Syariah dicoba beberapa dosen 2 kali pertemuan pengantarnya bahasa Inggris, jika memungkinkan. Ya, kalau dosennya sudah pintar bahasa Inggris, insya Allah mahasiswanya juga akan mengikuti. Baik, Pak Hendar, secara spesifik saya tidak kemarin waktu itu nggak sempat spesifik langsung ke paradigma keilmuannya, tapi hasil dari workshop dulu di Bogor ya, di Puncak, kemudian juga pertemuan saya di FGD, Focus Group Discussion di BI Bank Indonesia di Jakarta, kemudian pertemuan saya juga tentang paradigma keilmuan di Jakarta. Yang kantor juga di Bank Indonesia ada informasi itu berkaitan dengan kerjasama dari pihak BI gitu. Nah, saya sarankan Pak, kalau mau untuk membuat kurikulum ke depan itu harus diawali dengan standar nasional perguruan tinggi itu SNMPT itu harus dimulai dari kompetensi. Jadi jangan dulu ada prodiknya sebelum kita merumuskan apa kompetensinya gitu saja. Jadi terbalik, kebanyakan kita kan membuat prodi dulu tapi kompetensinya belum dirumuskan. Ini persoalan Pak. Kompetensi kita itu mau menjadi lulusan yang output jangankan secara detail ya, membicarakan tentang bagaimana mekanismenya, ditanya tahu nggak dalilnya, yang tahu. Karena rata-rata mereka dari konvensional, kemudian beralih, kemudian dikarbit selama 1 semester gitu kan, akhirnya mereka tidak matang. Nah, saya kuliah itu menekankan kepada penguasaan aspek sumber hukumnya atau masorial aslinya itu Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran itu wajib, dan caranya supaya mudah tidak memberatkan. Saya bilang 1 ayat Al-Quran tentang produksi, tentang raham, tentang mudharabah, tentang konsumsi, kemudian tentang distribusi, ya, tentang riba, itu sudah di luar kepala sudah ada. Pokoknya ayatnya ini gitu, langsung apa? Ayatnya ini langsung apa? Jadi tiap hari itu mereka disuruh untuk ngeprint, kemudian ditempel di kamarnya. Tiap hari ketemu dengan ayat itu. Ya kan ada teorinya namanya the power of repetition. Jadi kekuatan mengulang-ulang. Ya. Nah ini perbedaan antara ekonomi Islam dari sisi paradigma Marxian sosialis, Islam itu syariat, kapitalisme market ekonomi. Jadi lebih bersifat kekuatan kekuatan pasar gitu ya. Kemudian basisnya no private ownership. Sosialisme itu tidak ada kepemilikan secara
tripartite ya. Kalau dalam Islam itu asal takwim muslimen, kalau dalam kapitalisme ekonomiknya. Jadi kepemilikan itu bisa dikuasai sebanyak-banyaknya. Kemudian dari sisi filosofi foundationnya dialektikal. Kalau Islam itu tauhid, sementara kapitalisme individualism based on laissez-faire ya. Kemudian dari sisi spiritnya, individualisme itu konflik ya. Kalau Islam itu cooperation, sementara kapitalisme itu free competition. Pokoknya siapa yang hebat di kompetisi itulah yang menguasai ya. Gitu. God existent, no existent, tidak ada. Persoalan Tuhan itu nomor beberapa. Yang mereka bukan saja ateistik tapi antiteistik. Ya, kalau Islam itu eksis dan ada aturan. Aturannya adalah Al-Quran dan hadis. Tapi kalau kapitalisme eksis but doesn't interfere. Jadi itu gaya-gaya agnoteisme. Agnoteisme berpikirnya we believe on God but we don't care about God. Jadi saya percaya kepada Tuhan, tapi saya tidak peduli Tuhan sedang apa sekarang. Itu kan begitu. Di Barat itu kebanyakan sekarang agnoteistik. Ya, kapitalisme kan begitu. Yang penting, contohnya kapitalisme ya di kita itu seperti hubungan-hubungan interpersonal antara pedagang dan pembeli itu memang sudah mulai hilang. Tentunya kalau kita beli di swalayan, ya hubungan kita dengan kasir saja. Mulai dengan mesin aja biar cepat pakai barcode segala macam. Ya, pernah nggak kita ngobrol dengan kasir? Nggak pernah. Karena ingin mempercepat proses supaya kapitalnya dapat dengan sangat banyak. Tapi kalau kita beli di warung, ya kan dengan penjual itu bisa ngobrol 1 jam, walaupun belinya cuma 1.000. Iya, itu nilai-nilai kemanusiaan itu hilang di kapitalisme itu. Yang kedua, kalau ada recehan, ya kan biasa.